Sabar dulu terang, sabar dulu terang. Nanti kamu ini, silakan kelontong. Iya, makasih. Billy, ini pertanyaannya sederhana aja, Billy. Bagaimana Anda memahami penyebutan anak Allah oleh iblis ada di kitab Matius pasal 4 ayat 3. Ketika dia mencoba Yesus, jika anak dan bapak adalah satu pribadi yang sama. Silakan, Billy. Oke, kita buka dulu ya. Logika Anda di mana sih, coba? Saya ingin tahu. Oke. Moderatorku kemana semua ya teman-teman? Mungkin keluar, Bang. Aku gitu, Bang Dalton. Kalau kita Billy, ada kamu satu kalau nggak ayat, bisa menjawab, kembali aja ke Tritunggal sudah. Iya, balik aja lah Billy. Ngapain kamu ke ini Wanes itu sesat itu? Wanes itu bidat loh, Billy. Oke. Saya jelasin kamu. Saya minta di tengah. Dia Jelaskan gimana? kebanyakan mempermainkan Iya, ngapain lah debat terus sama si Billy? Iya, iya. Nggak ada gunanya. Ini Si Billy pertanyaan nggak ada sederhana. gunanya. Kita saya izin bermain turun logika ya. saja, Ada- Billy. Iya. Kita dengarkan dulu dia. Silakan Billy. Iya. Gimana, Billy? Tunggu. Saya buka dulu. Saya buka ayat dulu. Jangan sampai aku yang ngomong ya Billy ya. Aduh, kamu ngomong nggak pernah jelas bagaimana? Kayak kamu yang pintar aja nggak bisa bertanggung jawab semua pernyataan. Jadi begini teman-teman ya, kalau kalian mau, udah tunjukkan datamu, kau tanggapi itu. Aduh, Udah diam jawab dulu. itu. Ya ampun. Masih apa dia loading? Kurang apanya? Kotanya? Kok nggak dikasih apa tadi selontong? Saya ulang ya, Billy, supaya kamu nggak lupa. Bagaimana Billy memahami penyebutan anak Allah oleh iblis di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 3. Ketika dia mencobai Yesus. Pertanyaannya, jika anak dan bapak adalah satu pribadi yang sama, silakan dijelaskan masalah itu. oke, jadi begini ya. Di situ kan sang Allah, di situ menggunakan kata sang Allah. Sang Allah itu kan adalah gelar atau bukan, bro? Coba saya tanya dulu kamu, sang Allah itu gelar atau bukan? Ini bertanya, jangan bertanya. Bertanya, dijelaskan. Iya, jadi begini, Itu kamu harus kaidah belajar di dulu dalam mana diskusi nama, itu mana seperti proper itu, name. Billy. Jadi begini, kalian kan menganggap itu pribadi semua. Kalian nggak bisa bedakan mana nama, mana proper name, mana sebutan. Itu persoalan dengan kalian. Kalau kalian sudah belajar sampai situ, bagus. Tapi kalian nggak bisa belajar sampai situ, Bukan bagaimana? datamu, jangan banyak bicara kau. Nggak perlu Apa kami baperan di sini. Tunjukkan data. Ini loh, Apa maksudnya perlu loh. saya jelaskan, Billy? Oh, silakan supaya jelaskan Anda dulu. mengerti. Nah, jelaskan dulu. Billy ini kurang ini dia. Iya. Aduh, udah jelaskan dulu, jelaskan. Oke, baik. Jadi terkait masalah iblis yang mencobai ya di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 3 itu penjelasannya iblis mencobai Yesus dan dengan mengatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi pernyataan ini menunjukkan bahwa iblis mengakui Yesus sebagai anak Allah, yang menunjukkan pengakuan akan perbedaan antara bapak dan anak. Nah, ini sudah pasti di dalam doktrin Tritunggal itu diakui dan dipahami sebagai pengakuan atas status Yesus sebagai pribadi kedua dalam Tritunggal. Oke. Jadi Demikian, jadi itu jadi kalau penjelasannya. Iya, silakan Bang Dapar. jadi begini ya, Bang ya. Maaf, kata. Kelontong berarti di situ ada dua Tuhan kan? Ada bapaknya, ada anaknya. Begitu kan yang kamu ingin jelaskan? Berarti kau menyimpulkan berarti ada dua Tuhan. Kau ngada-ngada kau bicara kau. Oke, saya tanya dulu. Apakah anak Kau dengan bapak? fokus. Jangan Oke, narasi muliarmu saya itu ke tanya bawah. dulu. Apakah Kalau kau bapak dengan menjelaskan anak itu secara adalah akademisi, harusnya kau tanggapi akademisi. sabar. Apakah Kau bapak banyak dengan kali bicaramu. diam dulu. Emangnya Billy ini akademisi? Aduh.
apakah sang Bapa dengan sang anak itu adalah Tuhan yang sama? Hati nurani. Aduh, nggak bisa jelaskan, lari kau. Loh, kan saya sudah ikutin kalian. Mau kalian kan membedakan di situ Saja ada dua mengakui di keberadaan situ yang Yesus berbeda. anak Allah. Coba ditanya, Betul. kenapa iblis saja mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah? Iya, berarti dia membedakan kan? Begitu kan iblis membedakan. Apa bedanya kau dengan iblis? Membedakan. Iblis saja, membedakan. malaikat Berarti kau dari dengan iblis surga yang sama, dibuang ke bumi sama-sama mengenal Yesus. membedakan. Kau ini Oke. ada apa-apanya kau ini? Oke, jadi iblis membedakan. Hati nurani dengan juga membedakan. Kau Sama nggak hati ada nurani? kau. Iya, Masa iblis membedakan. Bapak bisa Tritunggal dicobai membedakan. iblis, Sama mana nggak? ada kau? Penghujat Saya kau. tanya dulu, iblis Masa sang membedakan. sumber dicobai Diam ciptaannya, dulu. ada kau? Berarti Tritunggal itu membedakan. Ya, Aduh, kau setan juga hujat membedakan. Sama nggak kalian Kau dengan rusak setan? semua ayat Alkitab. Artinya begini Bang Billy. Sama mereka dengan setan membedakan. Aduh. Mereka ini Billy, biarkan aku yang layanin. Biarkan segini-gini. Billy, bahwa kamu- Yesus itu nggak ada Halo, halo. apa-apanya. Betul, Ini nih, sama. Host, kapan giliran saya bicara, host? Ya, oke, begini teman-teman. Sebenarnya si Billy ini kalau ditanyakan dia nanti lari tak kemana. Oke, silakan terang. Oke, kalau tuh udah paham ya. Kau dengan iblis sama membedakan Yesus dengan Bapa. Oke, sama. Lanjut, Tolong saya lanjut. dibuat di tengah, host. Kau ditanya saja, kau lari kemana? Kau lari kemana? Kebiasaan. Iya, terima kasih ya, Iya, host. sudah kalian dengan iblis sama membedakan. Sabar dulu Billy, biar ini terang ini berbicara dulu sebentar ya teman-teman ya. Silakan terang. Bicara, Bill. Di sini aku Bang Gantian ya, Dalton. Bill. Ya nanti ya Jeb. Oke, jadi begini ya teman-teman ya. Billy jangan lari. Ya, ini sepengetahuan saya ya. Mana tahu kita beda pengetahuan ya. Ya terserah ya. Itu kan hak masing-masing. Jadi bagi saya, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah hiasan. Ya. Bapa itu adalah Roh Kudus yang ada di sorga. Sedangkan Anak itu adalah Roh Kudus yang ada di bumi. Nah, untuk Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang bisa maha hadir. Jadi sebenarnya itu satu kesatuan, sama-sama Roh Kudus. Nah, ketika menjadi anak manusia, Roh Kudus yang ada di surga itu turun menjadi Mana anak data? manusia. Kalau bicara data bro, Gitu. data bro yang Ya sabar dulu biar dulu dia menjelaskan, nggak apa-apa. Nanti kita minta data. Silakan terang. Itu aja, host. Terima kasih, host. Terima kasih. Oh, itu aja? Iya. itu namanya. Oke, bentar hati nurani ya. Kita kasih sama si Jeb dulu ya untuk mau menyanggah pun silakan ya. Iya. Kalau ternyata si Terang itu honest ya. Billy, sekarang aku gini ya teman-teman. Teman-teman Tritunggal harus percaya diri membantah para Oneness ini karena memang mereka itu nggak ngerti Alkitab. Aku bisa buktikan mereka itu nggak ngerti Alkitab. Makanya ketika ditanya itu mereka menyalahkan terjemahan. Sementara kita yang Tritunggal ini kita itu udah paham, makanya nggak pernah nyalahin terjemahan. Mereka ini udah nggak ngerti tapi langsung nyalahin. Billy, aku tanya kamu sekarang Billy, kamu selama ini belajar firman Tuhan pakai Alkitab nggak? Pakai Alkitab. Oke, kamu ngerti nggak isi Alkitab? Tahu. Oke, sekarang saya tanya kamu, kalau memang kamu ngerti, jelaskan sama saya arti 1 Korintus 8:6, Bapa yaitu sumber dari segala sesuatu dan Yesus yang menjadikan segala sesuatu. Silakan. Jadi mana? 1 Korintus berapa tadi tuh? Kolbi, kau jangan ngasih ayat yang 1 nggak jelas. Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa sumber dari segala sesuatu dan satu Tuhan saja yaitu Yesus yang menjadikan segala sesuatu. Tolong jelaskan, silakan. Billy, bisa nggak? Oke, Tahu nggak ini artinya? bentar teman-teman ya. Ini sudah si Jeb minta si Billy menerangkan. Diam ya. Silakan Billy. Oke. Jadi di situ sabar, saya buka ayat dulu ya teman-teman, saya buka perbandingan dulu, saya cek dulu ya. Iya, buka. Kita jangan nyalain Bukan terjemahan begitu. dulu ya. Aku mau nanya, kalau belum nyalain terjemahan, kamu ngerti nggak isi arti ayat itu? Sebelum nyalain terjemahan, kamu ngerti nggak isi ayat Alkitab itu? Coba kamu jelasin supaya saya mengerti. Nggak ngerti berarti kamu kan? Nggak ngerti? Ya, coba, Jawab aja coba, jujur, coba. nggak apa-apa. Ya, coba kamu jelasin biar kami juga mengerti di sini, coba.
Oke, inilah makanya teman-teman, kalau orang yang tidak Tritunggal, mereka itu tidak bisa menjelaskan ini. Cuma ada dua, sok tahu dan tahu. Kamu bisa, sekarang saya tanya kamu, ngerti nggak isi apa makna dari ayat itu? Tahu nggak? Ya coba kau jelasin. Tahu nggak? Ya jelasin. Kau ngerti Alkitab, Billy? Banyak kali cerita kau. Kau jelaskan Coba kau jelasin dulu Jack Colby. Billy, teman-teman Shalom. Jack Colby jelaskan dulu. Dalton. Iya, sebelum Iya, saya iya. menjelaskan, Salam saya boneka. memastikan dulu, sebenarnya Anda ngerti atau tidak? Shalom. Saya boleh nangkap nggak? Saya boleh sedikit nyimak tadi bahwa perkataan dari Sang Terang tadi. Terang Sebentar, Bang terang Boneka, tadi ini juga berkata sedikit bahwa sedikit lagi Bang. Iya, iya. Aku mau bantah Billy. Oke, Aku lanjut, mau lanjut. kasih tahu ke teman-teman bahwa orang-orang Wanes ini mereka itu tidak ngerti Alkitab. Makanya ketika ditanya itu, Iya, betul. mereka itu sebelum ketika ditanya mengenai terjemahan LAI juga itu mereka nggak ngerti, makanya mereka menyalahkan terjemahan. Iya. Ketika saya tanya apakah menggunakan terjemahan ini kamu ngerti? Enggak, mereka nggak ngerti. Oke. Saya punya beberapa orang seperti jadi kayak begini, Nanap, jadi dia begini. jujur, dia tuh nggak ngerti Alkitab, makanya dia tinggalkan Oke, Tritunggal. minta Silakan, Bil. di tengah-tengah dibesarkan. Oke, jadi begini Jangan kan. salahin terjemahan dulu ya. Kita bertanya tentang kalau kamu pakai terjemahan LAI, kamu ngerti nggak? Jangan salahkan terjemahan dulu. Oke, diam dulu. Buka Nah, di aja sini- dulu ayatnya. Sabar. 1 Di Korintus sini 8 kan ayat the 6. father. Oke, the father ya, sang bapa. Itu Nah, sang bapa. perkata-kata, buka dulu ayatnya Pul. Oke. Biar kita baca Jadi bersama. hanya ada satu alas saja, yaitu sang bapa. Oke, Aduh, kita Billy, lihatlah. Billy. To us there, God, Ini Sang terjemahkan Bapa. makna yang tadi, yang bro tadi terangkan itu kan pertanyaannya. Jadi Jangan kalau kita disitu bicara dulu. dulu, Coba besarkan Nos, biar tahu dia diam baca dulu. Nos. Ya Takutnya dia nggak tahu ampun. baca ini, nggak pernah baca Alkitab dia nih. Baca Iya, dulu. jadi gini teman-teman, mereka ini nggak ngerti Alkitab, nggak ngerti mereka. Makanya teman-teman Tritunggal percaya diri membantah mereka, karena memang mereka itu Aduh, nggak ngerti kalian ini Alkitab. umat terjemahan, di situ hanya ada Nah, satu, tuh. hanya ada Coba, satu coba, alas Kalau saja. tidak menyalahkan terjemahan, kamu ngerti nggak Billy? Oke, di situ kan hanya ada satu alas saja, yaitu sang bapa, betul? Baca dulu semua ayatnya. Baca dulu, baca Bil, baca. Coba dulu baca dulu. Baca aja. Bacakan dulu, Bang. Bagi kita hanya ada satu alas saja, yaitu sang bapa. Nah, Jangan kata sang tambah, bapa, nggak ada ditulis itu sang. di situ ho pater, Baca dulu yang bagus, nanti baru kau tunjukkan bahasa aslinya. di situ ho pater. Mana? Baca dulu. Menipu kau. Lah saya sudah buka ayat tadi situ ho pater 1 Korintus 8 ayat 6 kok tipu. Kalian buta. Coba buka teks asli. Begini. Billy, Sabar dulu. coba kamu jelaskan. Kamu jelaskan dulu. kenapa dua Diam orang dulu. saksi itu sah, bukan satu Diam orang saksi. dulu. Satu-satu dulu. Ini Oke. kalian ini kacau. Oke, loh. silakan. Ini bahasa aslinya ini bahasa aslinya ini. Di situ apa? Ho pater atau pater saja? Pas ho. Apa ini? Ho pater atau ada kata ho di situ nggak sebelum pater? Pater di sini. Iya, sebelum pater ada kata apa? Ada kau. Baca dulu bagus. Sebelum pater di situ ada Baca kata dulu apa? bagus. Baca Aduh. dulu bagus. Kalian ini memang orang Bang Hati, takut. aku nggak mau tanya di situ dulu Bang Hati. Bentar, ini bagianku. Billy, kamu ngerti nggak situ ayat itu dikatakan Bapa yang merupakan sumber dari segala sesuatu, berasal segala sesuatu, dan juga Yesus yang menjadikan segala sesuatu, yang segala sesuatu telah dijadikan. Kamu ngerti nggak maksud itu, Billy? Oke. Ayat itu, paham nggak? Jadi begini ya. Di situ hanya ada satu alas saja, yaitu sang bapa. Nah, kata sang bapa itu kan gelar. Nah, sang bapa itu siapa? Baru nama sang bapa, kata sang itu artinya definite artikel di situ. Coba kamu buka dulu. Sekarang teks. gini nggak nyambung. Pertanyaanku adalah Billy. Pertanyaanku bukan itu Billy. Kamu ngerti nggak arti di situ Bapa yaitu sumber segala sesuatu dan Yesus yang menjadikan segala sesuatu. Paham nggak? Iya, sang bapa itu kan adalah Yotevave, Yesus adalah Yotevave. Paham kamu? Udah gitu doang. Billy, saya gitu doang, nggak kayaknya jelas. tadi. Gini Billy, saya memang tadi keliru. Memang di sana ada sang. LAI nggak menerjemahkannya sang.
Betul, Itu sang saya Bapa. Sang Bapa itu Iya, siapa? tapi Kalau bukan kesimpulanmu YTFAP. itu prematur, Billy. Nah, saya Prematur tanya kamu, kesimpulanmu. hanya ada satu alas saja, yaitu YTFAP. Ya, nah kan makanya di dalam Keluaran 20 ayat 2 dan 3 jangan ada padamu. Akulah YTFAP. Kau ada kau. Saya tanya kamu, Nggak ada Allah di yang sini yang paham, pape di sini nggak ada. Oke, dengar dulu. Saya tanya dulu, Nggak menurut ada, kau kamu, jangan ngarang dulu. Allah yang dikenal oleh bangsa Israel itu siapa? Duh kau nggak Allah itu dengar. Bapa. Mana di sini pape di sini? Yehova. Ditulis di mana? Jadi Berarti maksud kan di kau di situ- situ ada dua Allah, Hanura. Di mana di sini pape Dengar, di sini? dengar. Ditulis di sini. Itu Yehova. Iya Mana? betul. Jadi sang Bapa itu kan adalah Yehova atau Yahweh. Sama Iya, Yehova. betul, betul. Nah, Yang di sini berarti- ditulis apa? Apa di sini ditulis? Pater enggak? Maka, Pater enggak situ ditulis di sini. di situ Mana sang kau baca baik? sang pater, sang Ya, kau Bapa. berubah semua. Aduh, kamu ini nggak tahu Kau ini apa-apa jadi memang. manusia jangan kau rubah Alkitab, bro. Apa yang tertulis itu kau baca dulu. Nah, Hanura, coba dengar kau ditutup dulu, Hanura. Nah, Diam baca dulu. Baca Nggak dulu, ada- baik. Baca dulu, baik. Gini, kita jangan marah. dulu, kita jangan dulu ke terjemahan. Aku pengen tanya si Billy, ngerti nggak dari ayat itu? Bapa sumber segala sesuatu dan Yesus yang menjadikan segala sesuatu. Kamu paham nggak sih, Billy? Nah, kalau di Yesus yang menjadikan segala sesuatu, itu Yesus itu sumber atau bukan? Dari ayat itu kamu paham nggak Bapa itu sebagai sumber? Iya, jadi Pencipta begini. segala sesuatu itu melebihi sumber itu, Jeff Colby. Jadi begini, jadi kalian harus paham kenapa Bapa itu, apa arti makna Kau kata Bapa di jelaskan dalam aja dulu ini kenapa terminologi Alkitab bangsa itu Ibrani. bersumber. Satu lagi dijadikan. Di sini kan dijadikan nih. Satu apa lagi? Satu lagi tadi. Oknum yang menjadikan segala sesuatu itu lebih hebat daripada sumber Apakah itu. sinonim dijadikan itu adalah jadi Itu kamu sinonim bedakan. sumber gitu. Oke, nanti Nurani. Kosa kata Kamu- kalian perkosa. Kamu tahu nggak kenapa? Permasalahannya, Billy, kalau kau paham teman-teman itu bertanya, kau harus pahami mereka Makanya, bertanya. Gini, Billy, saya ajari kau menjawab. Jadi Aduh, kamu pertanyaan. baru aja jadi Gini, di Billy, sini. si Billy. Pakai nama juga menghujat kau itu sudah Nanti kubilang kau ganti. masukkan ke Gara-gara neraka kau, bersama dengan nabiku. gara-gara kau Kau Islam dengar ya, menghujat. Gini. Nah, Namun jadi memang- bagi kita, biar kau baca dulu baik-baik ya, Billy, kau dengarkan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang untuk dia kita hidup. Apa ini? Oke, dari sang Bapa, berasal. coba kita Apa? telusuri dulu, sang Apakah Bapa itu sinonim- siapa? Dengar dulu, apakah sinonim berasal itu adalah jadi? Kau nggak dengar Oke, kau? Oke, kita cari keterangan dulu. Sang Bapa itu siapa? Ada kau jelaskan aja itu. Kau cuma ngada-ngada kau. Kau ngada-ngada aja sih, Billy. Nggak ada. Kau memang kalian nggak ada isi otaknya Berasal memang. apakah sama jadi? Apakah sinonim berasal itu jadi? Gitu? Memang ada Kadang-kadang asal kau. ngomong. Kau Jadi begini. bahasa Indonesia aja belum Hanura. tamat kau rap kayaknya ini. Kalau itu dua oknum yang berbeda, berarti segala sesuatu ada sumbernya, segala sesuatu ada yang menjadikan. Ini Ya, berasal. berarti ada dua Bukan Tuhan. dua oknum, tapi dua pribadi lah ya. Ini Loh. ada dijadikan. Apakah sinonim berasal ini adalah jadikan? Kau nggak Oke. dengar kata Bil? Kalau itu nggak sinonim, ya berarti kan dua Allah yang berbeda ya. Di Berarti mana Allah ada berbeda. dua Allah yang berbeda? ya berbeda Iya, lah. Di mana Kau bedakan dibilang itu. di sini dua Allah yang berbeda? Kamu yang membedakan. Kau ngarang-ngarang kau. Kalau itu bukan satu oknum, Enggak, lihat berarti dulu lah apa kalau kau bedakannya? mana tahu tinggal di dunia TikTok. Kau banyak bicara kau. Hanura, Namun kalau bagi itu bukan kita satu hanya oknum, ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan Yesus Kristus itu Mel, Allah buka- itu dia buka kita komal hidup. saja, Mel. Buka Dan komal saja, Mel. satu Amel, buka Tuhan komal aja. saja. Malas, Satu abang Tuhan di sini. saja, yaitu Bodoh Yesus semua di Kristus sini. yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena dia kita hidup. Mana nih? Iya, Apa Bang Hati sinonim Nurani. berasal ini? Mereka ini nggak sanggup menjelaskan, makanya mereka nggak ngerti. Ini makanya teman-teman wanita Kami ini nggak menjelaskan, ngerti kalian Alkitab. potong. Bagaimana kalian? Karena penjelasanmu nggak nyambung. Apa Oke, yang kau jadi jelaskan, begini. yang ditanya Jadi apa, begini. kau jawab apa. Diam dulu. Kita telusuri dulu siapa sang Bapa ini. Menurut kalian sang Bapa yang ada di sini siapa? Ini dulu kita bahas yang berasal dan dijadikan. Apakah ini sinonimnya ini? Nah, ini? kita cari dulu Kau objek ada subjek. nggak kau? Kita lihat dulu objek-objeknya dan Kau subjeknya di sini. jelaskan. Iya, Kenapa Pak, dia sang dari Bapa Allah itu berasal? siapa? Kenapa Yesus Kristus yang menjadikan? Aduh. itu dua Kali oknum ini- Hanura
Jelaskan dulu, Berarti jelaskan. ada Jangan dua kemana-mana sumber. kau. Jangan kemana-mana. Satu sumber, satu yang menjadikan. Ada dua sumber ya. Kalau itu kamu katakan dua oknum. Iya, makanya lato-latomu tinggal di dunia TikTok. Oke. Lihat dulu. Sekarang aku tanya. Kau Kalau satu ditanya, Allah saja, kamu yang diutus, kau bilang ikut tubuhmu kau utus. bagimu Jangan Yesus kau Kristus itu kalau Allah lihat apa kau- tidak? Kalau lihat Ustaz aku jengkali kau. Karena kau yang kalau kau mau ngutus ikut tubuhmu kau utus. Terus lato-latomu. Jangan ketinggalan di Bagimu, dunia TikTok. Yesus Kalau Kristus mulai itu bicara Allah apa tidak? kotor lagi. Kalian ini kosong sekali loh kalau bicara Tritunggal Apa? ini. Lato-lato emang Asal kotor. jadi. Lato-lato Gak ada itu bunyi dasar. lu, tak-tuk. Itu lato-lato, bro. Kau memang. Jadi berasal, ini dijadikan. Apakah ini sinonimnya ini? Makanya kan ku bilang kau telusuri Jelaskan dulu sang jangan bapak itu makanya siapa. jelaskan. Definisi berasal adalah begini. Definisi jadikan itu begini. Begitu caranya. Oke, silakan. Susah bicara dengan kalian bodoh. Ini kan bilang orang bodoh, kau yang bodoh kok. Begini Hanura. Sinonim Ya, ini berasal. kan dengarkan. Sinonimnya dijadikan. Nggak ada kalian dua ini. Dengarkan Hanura. Ku baca ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Menurutmu Yesus Kristus ini baca semua, Allah apa jangan tidak? lompat. Nah, macam Allah apa betul tidak? loncat kau. Jangan lompat langsung kemari. Baca Oke. dulu. Ulangi ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Bagimu Yesus Kristus itu Allah apa tidak? Bukan, maksudmu kenapa di sini tidak Bapa saja diganti nih? Kristus Aku ini tanya Bapa. kau, Yesus Kristus itu Allah apa tidak? Bapa yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Jangan Ini satu Allah disimpulkan itu. dulu lah Yen. Kenapa Ini kita dipisah? bicara konteks kalimat bentar Bang Hati. Biarkan saya yang melayan. Biarkan saya menjawab. bicara Bang kalimat Layan, dulu. Bang Layan. Izin menanggapi boleh. Biarkan saya yang membantah. Gini, Layan, situ berbicara tentang hakikat Allah, di mana itu membedakan Ya, sabar mana Allah terang dan ya, Tuhan. sabar. Nanti saya kasih ya. Jadi gini, Di situ berbicara kalau kita ini membedakan pengertian Allah dengan Tuhan. Nah, Allah itu yaitu Bapa. Bapa inilah yang memiliki firman. Nah, firman-Nya inilah yang menjadi Tuhan bagi kita. Yaitu Ya, Yesus gini, Kristus gini, firman yang menjadi gini, manusia. ya, Oke, saya Itu tanya. makanya dijelaskan Kira-kira. itu sudah saja doktrin. Oke, yaitu Bapa. Jeff Colby, gini Jeff Colby. Kita analisa dulu kalimat ini secara jujur. Kita analisa dulu, jangan bawa doktrin oneness kalian Oke, dulu. bentar dulu ya. Tritunggal di Oke, sana. teman-teman Tritunggal. Ah, Bentar gini, dulu, gini, teman-teman kita selesaikan Tritunggal. di sini Iya, iya. kalimat. Silakan terang, kamu berbicara tentang hal perkara ini ya, silakan. Iya. Jadi begini ya, hati nurani. Nah di situ itu kan pernyataan Rasul Yesus, itu bukan pernyataan Yesus. Nah pahami dulu. Kau bilang ini seolah ayat ini nggak usah dipakai, dibuang karena ini Ya, sebentar dulu hati nurani, biar dia dulu menerangkan, nanti baru kita sanggah. Sabar Billy ya, biar dulu dia menerangkan, nanti kalau sudah selesai baru ditanggapi ya. Silakan terang. Jadi menurut pemahaman Yahudi, agama Yahudi, ya Yesus itu hanya utusan gitu loh. Bapak itu tadi berbeda gitu loh. Itu kan pernyataannya rasul-rasul Yesus. Mereka kan mantan dari agama Yahudi. Mereka nggak langsung menjadi pengikut Yesus. Betul. Jadi itu adalah residu, ya itu adalah residu dari agama Yahudi mereka yang lama. Udah itu aja. Betul. Apa itu panjang? Kau ini ngomong apa sih? Itu Rasul Paulus sendiri yang ngomong ketika dia udah bertobat menjadi Paulus. Gimana ya kau? Asal ngomong. Jadi kalian ini seperti Yahudi loh, bahwa Bapak itu berbeda, Yesus itu hanya narasimu kosong. Nggak ada hubungannya. Bertobat. Itu Rasul Paulus sendiri yang ngomong. Jadi kalian bukan pengikut Kristus kalian. Bertobat pun orang bukan berarti nggak pernah jatuh ke dalam dosa, berarti nggak pernah salah. Kita ngomong apa lah kau ini?
bentar ya teman-teman. Ini kan sebenarnya adalah tulisan Rasul Paulus yang diilhamkan Roh Kudus. Nah, ini tidak ada masuk kerana orang Yahudi ya dalam tanda petik. Tetapi ini adalah Tidak ada di situ dituliskan tulisan Rasul Paulus itu ilham dari Roh sabar, Kudus. sabar. Mana Jadi datanya? Ilham dari Roh Kudus. Itu kan Bang sabar. David sendiri Kok yang jadi kayak bilang gitu, itu Pak? ilham dari Kau Roh Islam Kudus. ya? Dia atau bagaimana? Abang paham nggak? Yesus itu nggak kenal Kristen, Bang. Saya tidak tanya Yesus, saya tanya kamu. Kamu Kristen apa? Saya pengikut Yesus, Bang. Pengikut Yesus itu maksudnya bukan Kristen. Ya Kristen itu kan buatan Paulus sama orang-orang Rom. Oke, Buatan Yesus, Bang. KTP-mu apa? Ya kalau di KTP ya KTP bisa banyak, Bang. Bisa banyak. Iya, KTP-mu apa? Islam buang KTP. aja. Kalau enggak turunkan KTP Kristen di hati saya bukan Kristen, Bang. Saya pengikut Ya Yesus, udah, bukan buang aja pengikut kalau Paulus. begitu. Kita nggak bahas. Saya bukan pengikut Paulus, Bang. Kan ini. Artinya kamu tidak ini ya percaya dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus ya atau Rasul Ya, nggak Rasul mau. lainnya ya? Dia kan berdosa kok sama seperti saya. Ngapain saya perimani tulisan-tulisan Paulus? Oh berarti kamu tidak percaya, bukan hanya Rasul Paulus yang menulis, Markus, Lukas. Ya, sekarang aku tanya sama Bang, Paulus itu orang berdosa atau enggak? Bukan masalahnya itu, kamu Saya menolak sekarang tidak? Paulus itu orang berdosa atau tidak? Iya, dia orang berdosa tapi Ya dikuduskan. udah, ngapain dipercayai tulisan-tulisan Paulus? Saya lebih mempercayai tulisan-tulisan Yesus karena Yesus tidak pernah berbuat dosa. Coba tulisan Yesus mana? Lah, yang Mana tanda tulisan merah, Yesus? Bang, tanda merah, Tanda merah. Kalau di Android tanda Oh merah, ini iya. Marsion ini kawan ini. Kamu Marsion kan? Lah, dari mana kau bilang saya Marsion? Saya pengikut Yesus. Oh iya. Ini nanya. YTHPP itu Bapak apa bukan? Saya Tuhan saya Yesus Kristus. Yahweh itu Bapak apa bukan? Dari saya sekolah minggu, dari saya kecil tidak pernah saya Enggak, diajari berdoa. enggak, di dalam nama Yesus. bentar. Kamu ini dulu. Baca dulu Saya 1 Korintus. Dalam nama Yesus Kristus. Iya, kamu baca 1 Korintus 8 ayat 6 ini, baca dulu. Iya, saya bilang kan saya nggak mengimani perkataan Rasul, Bang. Iya, kamu biasanya enggak. begini, Bang. Walau kamu enggak imani, biasanya baca kalau dulu. mereka tidak Bentar dulu, percaya Jeb. biasanya mereka ini Saracen. Bentar Ya, dulu. Saracen mereka. Kamu baca dulu 1 Korintus 8 ayat 6 ini, baca dulu. Baca dulu. Ini kan ada nih di tempat hati nurani. Saya tidak mau membaca yang bukan tulisan Yesus, yang bukan perkataan Yesus langsung, Bang. Oh, perkataan Yesus, bentar ya. Saya tak ambil dulu ya. Perkataan Yesus, bentar ya. Saya murid Yesus, bukan murid Paulus, Bang. Oh, kamu murid Yesus kan? Oke, saya ambilkan dulu di dalam di dalam mana ya? Bentar ya. Yesus, bentar dulu ya. Bang, coba dulu bukakan dulu Yohanes 8 ayat 54, Bang. Hati nurani, Yohanes 5 ayat 8 Yohanes 8 ayat 54. Yohanes 8 ayat 54. Coba besarkan, Bang. Yohanes 8 ayat 54. 54 ya. Iya, ayat 54. Ini langsung Yesus ya. Yohanes 8 ayat 54. Enggak ada, Bang. Yohanes 8 ya. Yohanes 8 Ayat 54. Masa nggak ada sih? 54. Iya. Nah, coba kamu baca dulu ini. Ini Yesus ini. Tulisan merah nih. Coba baca. Iya, kau jangan melewatkan ayat sebelumnya. Yohanes 8 ayat 24 baca. Enggak, kamu baca dulu ini. Ini Iya, kata aku Yesus. udah paham kau itu mau menjebak aku. Kau Enggak ada. Saya tidak akan bertanya. Saya tidak akan bertanya. Kamu baca aja. Kau buka Yohanes 8 ayat 24 dulu. Enggak, kamu baca ini. Saya tidak akan menjauh. Iya. Saya Mana bentar. duluan? Mana duluan Dalton? Yohanes 8 ayat 24 atau Yohanes 8 ayat 54? Enggak, saya mau kamu membaca ayat Yohanes 8 ayat 54.
54 ini. Ayo baca. Ini perkataan Yesus. Aku nggak mau. Nah, coba. Berarti Yohanes kamu 54. berarti kamu ini tidak percaya dengan perkataan Yesus. Yohanes 8 ayat 24 jangan kau lewatin, Dalton. Iya, kamu baca dulu Yohanes 8 ayat 54 nih. Jangan kau lewatin ayat 24-nya. Kau scroll dulu ke atas. Iya, kasih dulu ayat 20. Akulah Bapak, baca ayat 54-nya. Dia di situ Yesus menggunakan kata ganti orang. Iya, oke, udah kamu baca kan? Oke, ayat 54, Bang. Ayat 54, Bang. Mana? Ini perkataan Yesus. Wah, Jadi kamu Yesus baca. itu Bapa ya. Jadi Yesus itu Iya, Bapa. Udah fix. kamu baca. Ini kamu baca. Pak, jangan kadang-kadang kau. Iya, ini kamu baca. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah ya yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Tuhan kami? Iya, Yesus itu dia itu sendiri. Di mana ada Tuhan kami di situ? Enggak ada di situ Tuhan kami. Di mana? Mana? Enggak ada di situ Tuhan kami. Yesus kan sedang mengajar kepada murid. Dia tidak mengatakan di situ, tidak ada tulisan dia Tuhan kami, dia adalah Allah kami. Udah saya jawab ya. Saya nggak mau. Ya. Saya nggak mau berdebat. Dia adalah Allah kami. Hei, Nggak mau kamu usir Oh, ya. itu mengubah ayat ya. Saya nggak mau enggak, dia Marsion. Dia kan anti dengan kata Allah. serah Itu kamu soalnya. ya. Makanya dia rubah-rubah. Dia anti dengan kata Allah, dia anti dengan Yahweh. Marsion dia. Percaya kata-kata Yesus, lalu percaya ini kata-kata Yesus ini dia rubah-rubah. Ini munafik orang gini. Iya, perkataan Yesus dia ubah. Gimana sih kamu Marsion? Ya memang gitulah.